Halo semuanya, sebelumnya selamat datang di video pembelajaran kanji untuk mata kuliah Shokyu Hyoki Ichi. Pada video kali ini kita akan mempelajari 3 kanji yang membentuk wajah sistem wilayah administratif Jepang, yaitu kanji to atau miyako, kanji fu, dan kanji ken. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sondang Bulan Lupis. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, dan materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Shokyu Hyoki Ichi. Mari kita mulai. Pada video ini, saya akan menjelaskan 3 kanji yang sering muncul ketika kita membahas struktur wilayah Jepang, yaitu kanji to atau miyako, kanji fu, dan kanji ken. Untuk masing-masing kanji, kita akan melihat makna, bacaan onyomi dan kunyomi, jumlah goresan, urutan stroke, demonstrasi penulisan, visualisasi makna, contoh kosakata, contoh kalimat. Jadi, mari kita mulai dari kanji yang pertama. Kanji yang pertama itu ada kanji to atau miyako, yang berarti metropolis atau ibu kota. Kanji ini memiliki 11 goresan. Dalam konteks modern, kanji ini digunakan untuk menyebut wilayah metropolitan Tokyo. Di sini bisa dilihat urutan goresan kanji to atau miyako. Perhatikan arah dan susunan goresannya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kanji ini ditulis atau demonstrasi penulisannya. Silahkan diperhatikan bagaimana setiap garis ditulis secara berurutan untuk membentuk kanji to atau miyako dengan proporsi yang seimbang. Untuk mudah mengingat, mari kita lihat bagaimana gambaran komponennya. Di sebelah kiri ada komponen shu atau mono yang bermakna orang. Di sebelah kanan terdapat bentuk yang menyerupai dinding kota atau bangunan. Jika digabung, kita bisa membayangkan orang-orang yang berkumpul dalam dinding kota, yang kemudian berkembang menjadi makna kota besar, metropolis, atau ibu kota. Beberapa kosakata yang menggunakan kanji ini antara lain ada tokai, yang artinya kota. Ada daitokai, yang artinya kota besar. Ada tonai, artinya area dalam Tokyo. Ada toritsu, artinya milik pemerintah Tokyo. Lalu ada shugu, artinya keadaan atau urusan. Setelah itu, mari kita melihat contoh kalimat kanji ini yuk minasang. Yang pertama ada tokai ni sumu hito wa sukin jikan ga nagai koto ga arimasu, yang artinya orang yang tinggal di kota sering memiliki waktu perjalanan yang panjang. Contoh kedua, Tokyo wa sekai demo yumei na daitokai desu. Tokyo adalah salah satu kota besar terkenal di dunia. Yang ketiga, Kyou wa tonai no toshokan de benkyou shimashita. Hari ini saya belajar di perpustakaan dalam wilayah Tokyo. Keempat, kare wa toritsu no koko ni kayoteimasu. Dia bersekolah di SMA milik pemerintah Tokyo. Yang kelima ada asta wa sugoku ga warui no de kaigi ni sanka dekimasen. Besok saya tidak bisa ikut rapat karena keadaan tidak memungkinkan. Jadi itu tadi kanji to ya minasang. Sekarang kita lanjutkan ke kanji kedua, yaitu kanji fu. Kanji ini memiliki 8 goresan dan bermakna prefektur, urban atau kantor pemerintahan. Dalam era modern, hanya 2 wilayah yang menggunakan label fu, yaitu Osaka dan Kyoto. Berikut adalah urutan goresan kanji fu. Ikuti alurnya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah ya minasang. Setelah ini kita akan melihat bagaimana kanji ini ditulis. Silahkan perhatikan bagaimana kanji fu ditulis dengan proporsi yang tepat. Visualisasi makna. Kanji ini terdiri dari komponen fu atau suku yang berkaitan dengan mengurus dokumen, dan bagian atas yang menyerupai atap bangunan. Gabungan keduanya memberi gambaran seseorang yang mengurus dokumen di bawah atap gedung pemerintahan, yang kemudian menjadi makna kantor pemerintahan dan prefektur. Kita lanjutkan ke kosakata dari kanji ini minasang. Beberapa kosakata penting antara lain ada Kyoto-fu, yang artinya prefektur Kyoto. Lalu ada Furitsu, yang artinya milik pemerintah prefektur. Yang ketiga ada Seifu, itu artinya pemerintahan. Yang keempat ada Kokubu, artinya pusat pemerintahan kuno. Kita lanjutkan ke contoh kalimat nih minasang. Beberapa contoh kalimatnya tuh ada Kyoto fu ni wa
Reki shiteki na jinja ya otera ga oku arimasu. Di Kyoto terdapat banyak kuil bersejarah. Yang kedua ada kono bijutsukan wa furitsu de nyūchōryō ga yasui desu. Museum ini milik pemerintah prefektur, jadi murah. Seifu wa atarashi kyōiku seisaku wo happyō shimashita. Artinya, pemerintah mengumumkan kebijakan pendidikan baru. Lalu ada mukashi kono machi wa kokubu to shite sakaete imashita. Dahulu, kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan kuno. Lalu kita lanjutkan ke kanji ketiga nih minasang, kanji terakhir, yaitu kanji keng. Kanji terakhir adalah keng yang berarti prefektur. Kanji ini memiliki 9 goresan yang merupakan tipe prefektur yang digunakan oleh 44 dari 47 wilayah di Jepang. Berikut adalah urutan goresan kanji keng. Setelah ini kita akan melihat bagaimana penulisannya di video. Silahkan perhatikan demonstrasi penulisannya minasang. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi makna. Kanji keng berasal dari bentuk turunan kanji choku atau naosu. Bagian atasnya menyerupai struktur bangunan pemerintahan yang sederhana, mirip dengan gaya kanji kyo, tetapi lebih minimalis. Ini membantu kita membayangkan bangunan kantor prefektur itu seperti apa. Lalu ada ke kosakata. Beberapa kosakata penting dari kanji ini adalah kenritsu, artinya milik pemerintahan prefektur. Ada juga kengmin, artinya warga prefektur. Ada kengchi, artinya gubernur prefektur. Ada todofukeng, artinya pembagian administrasi. Lalu ada aichi keng, itu artinya prefektur Aichi. Contoh kalimat dari kanji ini itu ada kanojo wa kenritsu tosokan de arubaito o shiteimasu, yang berarti dia bekerja paruh waktu di perpustakaan prefektural. Lalu ada kenmin no anzen o mamoru tame keihou ga happyō sare shimashita. Peringatan dikeluarkan demi keamanan warga prefektur. Lalu ada kenchi wa atarashi kotsu keikaku wo setsumei shimashita. Gubernur menjelaskan rencana transportasi baru. Lalu ada Nihon ni wa shijunana no todofuken ga arimasu. Jepang memiliki 47 prefektur. Watashi no tomodachi wa Aichi ken ni sundeimasu. Teman saya tinggal di prefektur Aichi. Nah, jadi begitu minasang. Tadi kita sudah belajar tentang 3 kanji nih. Secara kesimpulan, kanji-kanji tadi adalah 3 elemen penting dalam memahami struktur wilayah administrasi Jepang. Ada to atau metropolis yang berarti wilayah metropolitan, ada fu urban prefektur atau prefektur perkotaan, dan ada keng prefektur, itu prefektur umum. Dengan memahami ketiganya, kita bisa lebih mudah membaca peta, dokumen resmi, atau informasi modern yang berkaitan dengan wilayah Jepang. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini membantu pemahaman minasan tentang kanji dalam konteks administrasi Jepang. Arigatou gozaimashita.